Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Semua dalam kondisi sehat? Ketemu lagi dengan saya, Ibu Rianingsih, Guru AI SMA Negeri 110 Jakarta. Kali ini saya akan membahas tentang pernikahan atau munakahat menurut syariat Islam dan juga menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Sudah siap semuanya? Baik, mari kita mulai. Pertama adalah pengertian. Secara bahasa, nikah berarti bertemu. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tujuan pernikahan menurut Islam adalah memenuhi hajat manusia pria terhadap wanita, sebaliknya dalam mereka mewujudkan rumah tangga yang bahagia sesuai dengan ketentuan agama Islam, memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup. Yang pertama, selanjutnya membina rasa cinta dan kasih sayang untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dan untuk memperoleh keturunan yang jah. Wanita yang haram dinikahi karena sebab-sebab keturunan, nikahan, susuan, dan madu. Untuk keturunan buka atas, maksudnya ibu, nenek, dan seterusnya belum ke atas. Anak perempuan ke bawah, maksudnya anak perempuan sampai cukup gunakan perempuan. Karena sebab pernikahan, mertua, anak tiri dari ibu yang sudah dicampur, kemudian ibu tiri, dari sebab persusuan, susu, saudara persusuan. Dari sebab dimadu, saudara perempuan dari istri, ponakan perempuan dari istri. Maksudnya, dalam satu kali pernikahan sekaligus, saudara perempuan dari istri, kakak ataupun adik, bibi atau ponakan perempuan dari istri langsung menikah dalam satu kali pernikahan. Rukun dan syarat nikah. Rukun nikah ada 5, yaitu calon suami atau mempelai pria, calon istri atau mempelai wanita, adanya wali, adanya 2 orang saksi, dan adanya ijab dan qabul. Sedangkan syaratnya untuk kedua mempelai masing-masing agama Islam, kemudian atas kehendak sendiri, bukan mahram, tidak sedang ihram haji, beragama Islam dan tidak terpaksa. Kemudian syarat dari semuanya ya, itu adalah mukallaf, Islam dewasa, sehat, kekal, kemudian laki-laki merdeka, adil, tidak sedang ihram haji atau umrah. 2 orang saksi, syaratnya sama dengan nomor 3, maksudnya syaratnya sama dengan wali. Kemudian adanya ijab qabul, itu dengan kata-kata nikah yang semakna dengan itu, berurutan antara ijab dan qabul, dan kemudian wajibnya ada mahar. Pernikahan yang tidak sah, suatu pernikahan tidak sah. Jadi, berikut pernikahan yang tidak sah. Yang pertama adalah nikah mut'ah, kemudian zigor tanpa mahar, kemudian nikah muhalil, orang yang sedang ihram dalam masa idah, nikahan tanpa wali, nikahan dengan wanita kafir, nikahan mahram atau sepersusuan. Hak suami dan istri. Hak suami atas istri adalah yang pertama, ditaati dalam seluruh perkara kecuali maksiat. Sabda Rasulullah, hanyalah ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf.
Kemudian yang kedua, dimintai izin oleh istri yang hendak keluar rumah. Istri tidak boleh keluar rumah kecuali seizin suami. Yang ketiga, istri tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Rasulullah bersabda, tidak boleh seorang istri puasa sunnah sementara suaminya ada di rumah kecuali dengan izin suaminya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, hak suami atas istri adalah mendapatkan pelayanan dari istrinya. Kemudian yang kelima, disyukuri kebaikan yang diberikannya. Istri harus mensyukuri atas setiap pemberian suami. Kemudian ini adalah hak istri atas suami. Yang pertama adalah mendapat mahar dari suami. Kemudian yang kedua, mendapat perlakuan yang patut dari suaminya. Rasulullah telah bersabda, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kemudian yang tiga, mendapatkan nafkah, pakaian dan tempat tinggal dari suaminya. Yang keempat, mendapat perlakuan adil jika suami memiliki lebih dari satu istri. Siapa yang memiliki dua istri lalu ia condong melebihkan secara lahiriah kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan satu sisi tubuhnya miring belum. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Yang kelima, mendapatkan bimbingan dari suaminya agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban suami yang pertama adalah memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anak. Bisa dilihat dalam Quran surat At-Talaq ayat 7. Bergaul dengan istri secara ma'ruf. Ketiga, memimpin keluarga dengan cara membimbing, memelihara semua anggota keluarga dengan penuh tanggung jawab. Surat An-Nisa ayat 30. Yang keempat, membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang soleh. Kewajiban istri. Yang pertama, dan taat pada suami dalam batas-batas yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami. Ketiga, mengatur rumah tangga dengan baik sesuai dengan fungsi ibu sebagai kepala rumah tangga. Keempat, memelihara dan mendidik anak, terutama pendidikan agama. Firman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari kemungkaran. Surat Al-Mu'min ayat 6. Kemudian bersikap hemat, hormat, ridho, syukur atas kebijaksanaan dan suami. Kemudian hikmah pernikahan dalam Islam, ciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bermuamalah, tindakan suci yang halal dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan perbuatan yang sah dari hasil pernikahan, meliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina, menjalinnya kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak, menjaga hidup. Kemudian yang kelima, menjalin silaturahim antar keluarga besar pihak suami dan pihak istri, dan masih banyak hikmah yang lain. Kemudian berbicara masalah pernikahan tidak bisa lepas dari masalah talak. Pengertian dan hukum talak. Menurut bahasa, talak artinya melepaskan ikatan. Menurut istilah, talak ialah lepasnya ikatan pernikahan dengan lafal talak. Allah melarang atau membenci talak. Dalam sebuah hadis disebutkan, perbuatan halal tetapi paling dibenci oleh Allah adalah talak. Jadi talak itu suatu yang halal, Allah membenci perbuatan tersebut. Hal-hal yang harus dipenuhi dalam talak atau rukun talak ada 3. Pertama, menjatuhkan talak. Suami, syaratnya balik, berakal dan kehendak sendiri. Kedua, yang dijatuhi talak adalah istrinya. Yang ketiga, ucapan talak baik dengan cara sharih maupun dengan cara kinayah. Kemudian lafal dan bilangan talak. Lafal talak dapat diucapkan, dituliskan dengan kata-kata yang jelas atau dengan kata-kata sindiran. Adapun bilangan talak maksimal 3 kali. Talak 1 dan talak 2 masih boleh
rujuk kembali sebelum habis masa iddahnya. Perlu dipahami atau digarisbawahi, talak 2 masih boleh rujuk kembali, talak 1 dan talak 2, dengan syarat sebelum habis masa iddahnya. Dan apabila masa iddahnya telah habis, harus dengan akad nikah lagi. Lihat surat Al-Baqarah ayat 229. Pada talak 3, suami tidak boleh rujuk dan tidak boleh menikah lagi sebelum istrinya itu nikah dengan laki-laki lain dan sudah digauli serta telah ditalak oleh suaminya yang kedua. Syaratnya ini bukan sandiwara atau hanya sebagai persyaratan, benar-benar murni dijalankan. Kemudian macam-macam talak, ada talak raj'i, yaitu talak di mana suami boleh rujuk, harus dengan akad nikah lagi. Talak raj'i ini dijatuhkan kepada suami untuk istrinya untuk pertama kalinya atau kedua kalinya, dan suami boleh rujuk pada istri yang telah ditalaknya selama masih dalam masa iddah. Talak bain. Talak bain dibagi menjadi 2 macam, yaitu bain sugro dan bain kubro. Bain sugro yaitu talak yang dijatuhkan kepada istrinya belum dicampuri dan talak khulu karena permintaan istri. Suami istri boleh rujuk dengan cara akad nikah lagi, baik masih dalam masa iddah sudah habis masa iddah. Kemudian talak bain kubro yaitu talak yang dijatuhkan suami sebanyak 3 kali dalam waktu yang berbeda. Dalam talak ini suami tidak boleh rujuk menikah dengan bekas istri kecuali dengan syarat. Pertama, bekas istri telah menikah lagi dengan laki-laki lain, telah dicampuri dengan suami yang baru, telah dicerai dengan suami yang baru, telah selesai masa iddahnya setelah dicerai suami yang baru. Sekali lagi perlu diingat bahwa apa yang dilakukan ini, poin-poin ini dilakukan secara alamiah, kan karena bersandiwara atau pura-pura hanya untuk mendapatkan status istri itu sudah menikah dengan laki-laki lain. Macam-macam sebab talak. Yang pertama ada ila, kedua ada li'an, ketiga ada zihar, yang adalah khulu. Yang pertama ila, yaitu sumpah seorang suami bahwa dia tidak akan mencampuri istrinya. Ila merupakan adat Arab jahiliyah. Satunya adalah 4 bulan. Jika sebelum 4 bulan sudah kembali, maka suami harus membayar denda sumpah. Bila sampai 4 bulan atau lebih, hakim berhak memutuskan untuk memilih membayar sumpah atau mentalaknya. Li'an, yaitu sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina. Sumpah itu diucapkan 4 kali, dan yang kelima dinyatakan dengan kata-kata, laknat Allah atas diriku jika tuduhanku itu dusta. Istri juga dapat menolak dengan sumpah 4 kali, dan yang kelima dengan kata-kata, murka Allah atas diriku bila tuduhan itu benar. Kemudian penyebab talak selanjutnya adalah zihar. Zihar adalah ucapan suami kepada istrinya yang berisi penyerupaan istrinya dengan ibunya. Engkau seperti ibu. Zihar merupakan adat jahiliyah yang dilarang Islam sebab dianggap salah satu cara mencerai. Kemudian khulu atau talak putus. Talak yang diucapkan oleh suami dengan cara istri membayar dengan suami. Talak putus biasanya atas kemauan istri. Penyebab khulu, 1. Istri sangat benci kepada suami. Kedua, suami tidak dapat memberi nafkah. Ketiga, suami tidak dapat membahagiakan
ayat 234. Yang ketiga, wanita yang dicerai suaminya sedang ia dalam keadaan haid, maka masa idahnya adalah 3 kali quru, 3 kali suci. Dasar hukumnya surat Al-Baqarah ayat 228. Wanita yang tidak haid atau belum haid, masa idahnya selama 3 bulan. Nah, ini dasar hukumnya. Wanita yang dicerai sebelum dicampuri suaminya, maka baginya tidak ada masa idah. Hikmah dari masa idah adalah memastikan bahwa si istri tidak ada rekam jejaknya sama suaminya. Jadi bisa dipastikan tidak ada jejak dari suaminya di janin istrinya, sehingga jika mau menikah lagi benar-benar memang dalam kondisi sedang tidak hamil. Hak perempuan dalam masa idah. Perempuan yang taat dalam idah raj'iyah dapat rujuk, hak mendapat pemberian dari suami yang mentalak, tempat tinggal, pakaian, belanja. Sementara itu wanita yang durhaka tidak berhak menerima apa-apa. Wanita dalam idah bain, idah laki atau hulu, hanya berhak atas tempat tinggal saja. Wanita dalam idah wafat tidak mempunyai hak. Ia dan anaknya berhak mendapat harta waris suaminya. Perlu diketahui, untuk perempuan yang sedang dalam masa idah sebaiknya dia tinggal di rumahnya saja. Artinya untuk perempuan yang taat masih berhak mendapatkan pakaian dan uang belanja. Selanjutnya, rujuk. Rujuk adalah kembali. Yang dimaksud dengan rujuk adalah kembalinya suami istri pada ikatan perkawinan setelah terjadi talak raj'i dan masih dalam masa idah. Dasar hukumnya surat Al-Baqarah ayat 229 yang artinya sebagai berikut. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka para suami menghendaki rujuk. Merujuk asalnya adalah mubah atau boleh. Yang kedua, bisa menjadi haram jika si istri dirugikan serta lebih menderita dibandingkan sebelum rujuk. Kemudian hukumnya bisa menjadi makruh bila diketahui meneruskan perceraian lebih bermanfaat. Kemudian hukumnya sunnah jika diketahui rujuk lebih bermanfaat dibandingkan meneruskan perceraian. Kemudian khusus wajib laki-laki jika disebutkan tidak dapat menahan hawa nafsunya sedang dia masih memiliki hak rujuk dalam masa istri. Rukun rujuk yang pertama, istri dengan syarat pernah digauli, talaknya talak raj'i dan masih dalam masa idah. Untuk suami syaratnya berakal sehat dan tidak dipaksa. Kemudian ada sigot atau lafal rujuk. Kemudian saksi, yaitu 2 orang laki-laki yang hadir. Terima kasih. Sampai sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi